Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada mata kuliah kealaman dasar dengan dosen pengampunya Ibu Diana Susanti MPD. Baiklah, kami kelompok 1 akan membahas tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Cynthia Anggraini. Yang kedua, rekan saya adalah Putri Nurijah. Yang ketiga dengan Nur Khalifah. Dan yang keempat adalah Mula Devrizal. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah hakikat manusia dan keingintahuannya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berpikir atau yang disebut dengan Homo sapiens. Hal ini disebabkan sifat keingintahuan manusia yang besar, selalu bertanya tentang bagaimana, kenapa, kapan, dan sebagainya. Kemampuan ini telah timbul sejak kanak-kanak. Yang kedua adalah perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Baiklah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu perkembangan fisik manusia. Manusia dari rahim ibu, masa telah dilahirkan, masa sampai pada masa dewasa, tumbuh manusia mengalami pertumbuhan sedikit demi sedikit. Proses pertumbuhan tersebut dimulai dari bentuk sel yang sangat kompleks. Janin di rahim induk terjadi dari sel pertumbuhan sel telur pejantannya. Sel telur yang telah dibuahi atau yang disebut dengan zigot tersebut akan mengalami pembelahan sel, diferensiasi sel, hingga berbentuk janin dan transformasi bentuk tubuh. Yang kedua adalah perkembangan sifat dan pikiran manusia. Bila dibandingkan dengan hewan, maka tubuh manusia lemah, sedangkan rohaninya, yaitu akal budi kemampuannya sangatlah kuat. Manusia tidak dapat terbang seperti burung, akan tetapi manusia dapat berenang secepat ikan. Akan tetapi dengan akal budinya dan kemampuannya, manusia dapat menjadi makhluk yang lebih. Yang ketiga adalah sejarah pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan manusia ini terbagi atas dua, yaitu zaman kuno dan zaman Yunani. Baiklah, kita akan mengupas yang pertama, zaman kuno. Pada pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati alam sekitarnya. Jadi, pada zaman kuno ini, mereka hanya mengamati alam sekitarnya. Selain pengetahuan itu juga didapat dari hasil percobaan yang sifatnya atau trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima sebagaimana adanya. Belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Jadi di sini rasa keingintahuan pada zaman kuno ini, rasa keingintahuan manusia itu masih sedikit. Berbeda dengan zaman Yunani. Baiklah, kita bahas dulu terlebih dahulu. Yang kedua adalah zaman Yunani. Pada zaman Yunani ini, perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan seperti apa adanya, melainkan secara
spekulator, mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada zaman Yunani ini manusia tidak hanya menerima pengetahuannya begitu saja, tetapi mereka mencari tahu terlebih dahulu kenapa bisa ini, kenapa bisa itu, apa asalnya, kenapa, atau yang disebut dengan sebab akibat. Baiklah, mungkin sampai di situ saja materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman lainnya yang sudah menyaksikan dan memperhatikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.